Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim Sayyidi wa habibi Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, barakallah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat zahir, nikmat batin, nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmat sehat jasmani rohani. Dengan nikmat inilah kita dapat melaksanakan segala aktivitas ibadah kita, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang beriman, yang tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadikan bahwa diri kita ini adalah orang-orang mukmin sejati. Kalau dalam satu hadis dikatakan kun abdan lillah takun akraman nas. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang lillah dan engkau akan menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu terikuti daripada firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sudah menjadi hukum kepastian Allah akan menambahkan nikmat kepada diri kita. Tapi apabila kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus diketahui inna adzabi lasyadid, azab Allah itu sangat pedih. Dan sebagai umat baginda Rasulullah, hendaklah kita memperbanyak memuji, mengagungkan baginda Rasulullah dengan cara memperbanyak kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kalau tanpa baginda Rasulullah kita tidak akan mengenal Islam, mengenal iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Maka wajib bagi kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Kan dalam satu hadis disebutkan orang-orang yang malas, orang-orang yang enggan bersalawat kepada baginda Rasulullah, dia telah mempersempitkan jalannya untuk menuju surga. Dijelaskan dalam satu hadis salah satunya. Dan dijelaskan juga orang-orang yang dia memperbanyak sholawat, sudah dipastikan dia akan mendapatkan syafaat fi yaumil mahsyar, fi yaumil qiyamah. Maka kita malu kalau tidak galak memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Itu adalah wasilah, karena Rasulullah wasilah untuk kita sampai kepada Allah, wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sudah dijelaskan, kalau memang kita cinta kepada Allah maka ikuti baginda Rasulullah. Nah, mengikuti baginda Rasulullah ini ittiba' zahir wa ittiba' batin, dan kita mengikuti zahirnya Rasulullah dan mengikuti batinnya Rasulullah. Bagaimana zahirnya Rasulullah? Dari segala bentuk hukum syariat, sunnah-sunnahnya kita ikuti. Dan batinnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua harus kita ikuti sesuai aturan hukum yang telah Allah turunkan kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhina fillah, di mana saja berada yang menyaksikan siaran ini, kita bermohon kepada Allah agar supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah mencintai Allah, istiqomah kita mencintai baginda Rasulullah, dan terhindar kita daripada segala bentuk maksiat, baik itu maksiat zahir ataupun maksiat batin. Karena tuntutan bagi seorang hamba itu tidak lain, liya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah dijadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah secara kafah, ibadah secara kamil, tidak lain harus diisi dengan syariat yang kuat, tauhid yang hakiki, tasawuf, akhlak yang harus kita ikuti. Sebab ilmu itu ada tiga perkara. Pertama ilmu syariat, itulah ilmu fikih.
syariat itu akhlak. Ilmu tauhid, ilmu akidah itulah bab iman. Ihsan itulah bab akhlak. Itulah bab tasawuf. Jadi harus kita pahami semua itu. Agar apa? Agar kita sempurna di dalam kita mengabdikan diri kepada Allah. Maka dikatakan dalam salah satu kitab Hidayatul Azkiyah, syariat an ta'buda, syariat itu engkau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tariqa an taqsida, dan tariqa itu jalan hati untuk kita sampai kepada Allah. Sedangkan wal haqiqa an tashhada ilaha illallah, dia menyaksikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam segala hukum yang kita jalani. Jadi akhina fillah, di mana saja berada, kita berharap agar kita dapat mengamalkan segala bentuk pemahaman ilmu sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah, benar-benar menjadi umat Rasulullah. Tak lain, kita harus menguatkan ubudiyah kita agar Islam ini terus berjaya di masa ke depannya, agar Islam ini terus terzuhir, dan agar kita dapat membawa umat-umat di masa sekarang ini untuk kembali ke fitrahnya masing-masing dalam bentuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Wa qiyamuhu bil amr wa nahyi bin jila, menegakkan segala perintah Allah, menjauhi segala bentuk-bentuk larangan yang telah jelas dan pasti hukumnya. Akhdum bidinil khaliq, mengambil agama Allah itu untuk kita amalkan. Al ilmu imamul amal, ilmu itu imamnya amal, wal amal tabi'uhu, dan amal itu mengikuti daripada ilmu itu. Al ilmu bila amalin, apabila kita mendapatkan ilmu dan tidak kita amalkan, dan bun kabir, hukumnya dosa besar. Wal amal bila ilm, apabila kita beramal tapi tidak ada ilmunya, maka dalalun syadidun, maka sesat yang nyata. Karena butuh, umat sekarang butuh untuk mendekatkan kepada majlis ta'lim, memperbanyak mengaji tentang agama. Untuk apa? Agar terbimbing hatinya, agar terbimbing akal fikirnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu insyaAllah mudah, dengan iman insyaAllah hidup kita terarah, ditambah dengan seni-seni, insyaAllah hidup kita menjadi indah. Apabila ini ada pada diri kita, insyaAllah kita menjadi kun abdan lillah takun akraman nas, hamba-hamba Allah yang lillah. InsyaAllah sebaik-baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus percaya dengan hak-hak kenabian, percaya juga dengan apa-apa yang diajarkan oleh ulama kita. Al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Jangan ada keraguan dengan ulama salafun salihun, jangan ada keraguan dengan ulama yang min ahli sunnah wal jamaah, jangan ada keraguan dengan ulama yang memang benar-benar kita sudah ketahui keilmuannya, seperti Syekhuna Zawawi Adham. Beliau ahli syariat, telah menempuh jalan tariqah, bahkan telah mencicipi manisnya hakikah. Itu wali dikhabarkan oleh para ulama. Syekhuna Zawawi Adham adalah ulama yang kita lihat keseharian beliau, akhlak beliau, bagaimana beliau menuntun umat, bagaimana beliau di dalam kehidupan sehari-harinya berdakwah sampai jalan kaki. Ada satu pengalaman yang indah yang ana rasakan. Pada saat itu ana ngikut ke Zawawi mengajar majelis taklim di lorong Ketapian. Naiklah mobil sayangan. Pada saat itu mobil sayangan itu ngerim ngejut. Ana sebagai seorang yang takdim kepada ulama tumbuh rasa emosi. Itu sopir mobil hampir ana pukul. Tapi pada saat mau terjadi waktu ana pukul, maka apa kata Zawawi ini, Syekhuna Zawawi Adham bajunya dalam keadaan koyak. Apa yang dijawab oleh Syekhuna Zawawi Adham? Nak Baihaqi, yang koyak itu baju, tapi hati kita tidak boleh rusak. Sudah, itu akhlak beliau, Masya Allah. Sedih gitu kalau tidak kita amalkan ajaran-ajaran beliau. Itu salah satu pengalaman selama semasa ana pernah ngikut sama beliau. Kadang-kadang kita malu mengakui beliau guru kita, karena banyak amalia-amalia yang diajarkan beliau belum tentu kita amalkan. Jadi setelah beliau wafat bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak lain kita amalkan, teruskan perjuangan beliau, bantu majelis beliau. Untuk apa? Menghidupkan cita-cita beliau, membangun pesantren, mengajak umat kembali, menghidupkan syariat Nabi.
menghidupkan ajaran-ajaran baginda Rasulullah. Harus semangat. Jangan kita tinggalkan ajaran beliau. Dan di suatu hari juga ana punya pengalaman sama beliau. Pada saat itu ana ngikut beliau acara cawisan. Pada saat itu ada yang dia mencelah beliau. Apa jawaban beliau? Celaan itu bagian daripada apa? Jalan untuk kita selalu mengagungkan Allah dan Rasulnya. Itulah akhlak beliau. Masya Allah akhlak beliau. Tapi rugi gitu kalau tidak mencontoh akhlak beliau. Ulama yang sanadnya luar biasa, ulama yang guru-gurunya diakui. Kita sudah mendapatkan khabar daripada ulama-ulama banyak bahwa beliau itu waliullah, wali min auliya'illahi ta'ala. Dan tidak boleh kita ada syak kepada waliullah, sebab beliau akan menjadi guru kita di yaumil mahsyar kelak, menuntun kita. Apabila ada syak, maka rusak hati kita. Apa kata Imamul Haddad di dalam kitab Sulukul Murid beliau, suluk adab beliau? Orang-orang yang ada di tengah hatinya sifat dengki, benci, syak kepada seorang guru, andai kata berkumpul seluruh wali untuk memperbaiki hati itu murid, maka tidak akan mampu mereka memperbaikinya. Illa kecuali ada redo daripada gurunya, ada redo daripada syekhnya untuk memaafkan. Maka dalam kitab Adabul Murid, Imam Diyauddin As-Suharwardi mengatakan, dalam kitab itu juga dijelaskan, terlarang bagi seorang murid itu ada pintu syak kepada gurunya. Dalam kitab Adabus Suhbah, dalam kitab Adabul Murid yang ditulis oleh Imam Hakim At-Tirmidzi juga dijelaskan, terlarang bagi seorang murid ada rasa benci, ada rasa ragu terhadap gurunya. Bahkan juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengarang suatu kitab namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Sama tersusun di situ, saking mulianya guru tadi yang telah membimbing kita untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kitab Ta'limut Ta'lim juga dijelaskan bagaimana kita terhadap seorang guru kita, baik semasa lagi ada ataupun beliau sudah wafat. Sambungkan apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Tidak lain untuk apa? Agar kita selamat di pintu kematian, agar kita selamat husnul khatimah. Karena perlu seorang guru itu perlu. InsyaAllah mudah-mudahan siapapun yang mendengar ini, maka terbuka hatinya, terbuka kolbunya. Untuk apa? Untuk menghargai ilmu, untuk menghargai ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh guru kita, dan mengamalkan ajaran-ajaran apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, khususnya Syekhuna Dzawi Al-Udham. Mudah-mudahan beliau senang, mudah-mudahan kita mendapatkan asrar ilmunya, wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah lain waktu kita sambung lagi bab-bab yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.